Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mendapat keberkahan sehat walafiat seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat belajar dan mengempu mata kuliah kompetensi dai ini. Di sini saya Elvina Rahmatin dengan NIM 230401024 akan menjelaskan, merangkum sedikit dari video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu dengan judul Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita akan belajar bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan nanti juga kita akan membahas dalil-dalil yang terkait kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sedikit ringkasan yaitu Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimatullahu. Jadi beliau ini siapa? Beliau adalah seorang ulama yang sangat pakar dalam berbagai ilmu syariah dan oleh karena itu gelar beliau adalah Syekhul Islami atau Syekhul Al-Islam. Yang melabeli beliau dengan gelar tersebut adalah Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala mengatakan bahwa Imam Nawawi itu Syekhul Islam, yang maknanya adalah beliau itu ulama yang sangat luar biasa, keilmuannya, pengetahuannya yang luas dan menguasai seluruh cabang, seluruh ilmu-ilmu yang ada syariah, seluruh keilmuan, pengetahuan yang luas dan menguasai seluruh cabang ilmu syariah. Seperti ulama besar yang levelnya tinggi. Jadi Imam Nawawi ini kalau secara fikih beliau itu bermazhab Syafi'i. Karena itu juga di nama belakang beliau tadi ada terdapat Syafi'i. Jadi Imam Nawawi yang kita kenal sebagai ahli fikih ini ternyata beliau menulis satu kitab tentang kitab akidah atau tauhid, dan sepertinya kitab ini belum dicetak, namun mungkin ada masih berbentuk manuskrip, tetapi beberapa orang atau sebagian sedikit kemungkinan orang yang telah mencetaknya secara pribadi. Mungkin juga kitab ini terdapat di Google yang dapat kita akses melalui Google dan bisa di-download juga melalui PDF. Dan nama kitab tersebut ialah Al-Maqasid Awalu Ajiban Al-Mukhallafi. Mungkin sekarang kita akan membaca fatwa beliau di dalam kitab Al-Maqasid, yaitu awalu ajaba ala al-mukhallafi ma'rifatullah ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi di sini yaitu kewajiban pertama bagi seorang mu'allaf, bagi seorang mukhallaf atau di sini baligh dan berakal adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua yang ada di dekat kita, adik kita, bahkan mungkin yang telah memiliki anak, termasuk anak-anak mereka, cucu, cicit, yang sudah baligh, itu kita harus memberitahu bahwa kewajiban mereka adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kewajiban ini merupakan kewajiban pertama sebelum kewajiban-kewajiban lainnya. Maka sebelum membaligh, kita itu harus memperkenalkan kepada mereka, harus memberitahu salah satunya yaitu apa itu, jadi harus wajib memperkenalkan kewajiban yang pertamanya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan nih, saya sudah kenal Allah, saya sudah tahu Allah. Namun mengenal Allah tidak hanya sekedar tahu atau mengenal nama saja. Itu tidak cukup. Jadi caranya dan cara itu disebutkan oleh Imam Nawawi setelah dijelaskan pentingnya mengenal Allah ini. Nomor 1 yaitu kata beliau, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu caranya engkau beriman
atau percaya, yakin yang namanya akidah. Itu cukup diyakini. Yang namanya akidah itu cukup diyakini. Yang pertama ini kata Imam Nawawi, yaitu engkau harus beriman, percaya sesungguhnya Allah itu maha ada dan bukan sesuatu yang tidak ada. Dan mungkin di dalam nomor 1 ini tidak ada iskal atau permasalahan, karena seluruh umat Islam pasti meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, kita bersaksi setiap harinya karena kita membaca tasyahud itu. Artinya kita selalu bersaksi bahwa Allah itu maha ada. Apa buktinya? Buktinya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya atau yang kedua, yakni adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bermula dari ketiadaan atau bukan sesuatu yang memiliki permulaan. Contohnya, sesuatu yang ada di dunia ini awalnya ada atau tidak ada. Nah, awalnya ada, inilah contoh sesuatu yang ada permulaan. Allah satu-satunya, Allah lah satu-satunya yang tidak memiliki permulaan. Yang tidak memiliki permulaan itu hanya Allah. Jadi kita tidak boleh bertanya sejak kapan Allah itu ada. Seperti kita lihat di dunia ini, segala sesuatu itu awalnya mungkin tidak ada, namun kemudian kita melihatnya menjadi ada. Nah, itulah yang dinamakan dengan permulaan. Mungkin selanjutnya yaitu ada tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada. Imam Tahawi, Imam As-Salaf. Jadi beliau ini meninggal pada tahun 321 Hijriah, dan beliau mengatakan Allah itu Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah. Kalau kita makhluk ini diliputi oleh 6 arah, maknanya apa? Allah itu tidak bertempat, tidak berada di suatu arah, entah itu arah kanan, kiri, atau atas. Jadi seperti yang telah dijelaskan, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam mungkin sumber YouTube yang telah di-share ke kami dan ingin dirangkum. Imam Nawawi yang kita kenal ini adalah ahli fikih, dan beliau menulis satu kitab tentang akidah, kitab akidah atau tauhid, dan sepertinya kitab ini belum tercetak, melainkan masih berbentuk manuskrip, tetapi beberapa orang sudah ada yang mencetaknya untuk kepribadian, untuk pribadi masing-masing, tidak untuk diperbanyak atau diperjualbelikan. Dan mungkin kita dapat mengakses kitab ini itu di Google dan bisa di-download menjadi suatu PDF yang dapat kita baca dan kita rangkum isinya, kita pelajari isi-isinya, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dan nama kitab tersebut adalah Al-Maqasid. Dan mungkin sekarang kita akan membaca fatwa beliau di dalam kitab Al-Maqasid ini, yaitu awalu ajaba man lal mukhallifina ma'rifatullahi ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi di dalam bahasa Arab ini, yaitu kewajiban pertama bagi seorang mukallaf atau di sini baligh dan berakal adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban pertama, suatu kewajiban artinya wajib, yaitu harus dilakukan bagi seorang mukallaf. Itu artinya mengenal ini adalah wajib. Kita bahkan mungkin yang sudah punya anak, cucu, cicit harus memberitahu kepada mereka sebelum balik bahwa pentingnya mengenal Allah itu. Dan sebelum kewajiban-kewajiban lainnya nih, kita juga harus wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa. Dan sebelum ini kita harus mengenalkan kepada mereka, memberitahu pada mereka seperti apa, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mereka itu telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka jadi akan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena unsur atau dasar utamanya artinya itu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengetahui, bukan hanya sekedar tahu nama. Jadi yaitu mengenal Allah. Jadi kenal Allah ini tidak cukup hanya tahu nama,
begitu mengenal Allah tidak hanya sekedar nama, itu ada caranya, dan cara itu telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Maqasid tadi yang dijelaskan awalnya atau pertama, yaitu kata Imam Nawawi, engkau harus beriman, percaya sesungguhnya Allah itu maha ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Jadi kita harus beriman. Makna beriman di sini yaitu kita harus yakin, percaya. Pastinya kita sebagai orang Islam itu percaya dan meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib, keharusan. Sebelum menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain, maka ini kewajiban utama yang harus kita lakukan. Langkah selanjutnya itu Imam Nawawi menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ada tokoh atau imam Tahawi, itu imam as-salaf, dan beliau itu telah meninggal pada tahun 321 Hijriah, dan beliau mengatakan Allah itu tidak diliputi oleh 6 arah. Dan kalau kita itu sebagai makhluk kan diliputi oleh 6 arah nih. Maknanya apa? Jadi Allah itu kan tidak bertempat. Allah itu arah, entah itu arah atas, kanan, kiri, samping, bawah, depan, belakang. Sedangkan kita sebagai makhluknya, kita itu meliputi 6 arah. Artinya kita dapat berada di atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Dan di sini Imam Nawawi itu sangat menekankan pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengenal nama. Seperti yang kita ketahui juga dalam surah Al-Ikhlas, yang artinya Allah tidak bertempat, Allah tidak beranak seperti makhluk-makhluk yang lain. Kan kita sebagai makhluk mungkin memiliki anak, hewan juga bahkan memiliki anak, melahirkan anak, bertempat. Sedangkan Allah itu tidak sama dengan semua itu. Allah tidak bertempat, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan. Ya, seperti itu dalam surah itu sudah dapat meyakinkan kita, sudah dapat menjadi dalil untuk bukti juga bahwa Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kewajiban mengenal Allah adalah salah satu inti ajaran Islam yang menekankan pentingnya memahami mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan hal ini merupakan landasan utama dalam akidah seorang muslim. Jadi ada penjelasan singkat tentang kewajiban mengenal Allah, yaitu dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan ayat ini itu menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Dan pentingnya mengenal Allah, dengan nama Allah manusia dapat memahami kebesaran, keesaan, dan sifat-sifatnya, sehingga motivasi untuk mereka untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengenal Allah menjadi dasar bagi ibadah yang benar. Tanpa mengenal Allah, ibadah menjadi kosong tanpa makna. Dan cara mengenal Allah yaitu pertama itu melalui Al-Quran dan hadis, memahami sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan penjelasan Rasulullah SAW. Melalui alam semesta, merenungkan ciptaan Allah di alam semesta sebagai tanda kebesaran. Dan melalui hati nurani dan juga akal, menggunakan akal dan hati untuk merenungkan keberadaan Allah. Dan ada manfaat mengenal Allah, itu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat, lebih mendalam, kita merasa dekat dengannya, sering beribadah, maka manfaat pertama itu pastinya menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya juga ada menciptakan rasa cinta, takut, dan harap kepada Allah, membentuk akhlak mulia dalam hubungan dengan Allah, manusia, dan makhluk lainnya. Dan konsekuensi tidak mengenal Allah itu ada kehidupan itu pastinya menjadi tanpa arah dan makna. Kita akan jauh dari kebenaran dan kebahagiaan sejati. Mengenal Allah
bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan ruhani bagi setiap muslim untuk mencapai kehidupan yang diberkahi di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.